Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Bu. Baik semuanya. Baik, sebelum Ibu memasuki pelajaran kita pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa Triningsi, Ibu. Nike Ariska Dewi, Ibu. Ira Karnesa. Sakit Bu. Sakit? Dia ada izin Bu, ada acara keluarga Bu. Oh, ada acara keluarga, sebenarnya masuk semuanya ya. Ibu. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelum kita belajar tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu tentang materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Apa materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, Anissa? Akhlak terpuji Bu. Akhlak terpuji. Bagaimana sih contoh dari akhlak terpuji itu, Anissa? Tolong menolong, sikap tolong menolong, apalagi? Jujur Bu. Jujur. Terus apa lagi? Dapat dipercaya Bu. Dapat dipercaya. Jadi itu contoh-contoh dari akhlak terpuji. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar tentang etika dalam pergaulan. Sebelum kita masuk kepada poin-poin etika dalam pergaulan itu, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan dari etika pergaulan ini. Nah, tujuan kita mempelajari etika pergaulan ini. Nah, tujuannya yaitu supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih tata cara kita, tata krama kita, memahami sopan santun itu seperti apa. Contohnya seperti sopan santun terhadap teman, terhadap guru, orang tua, dan lingkungan lainnya. Jadi tujuan kita mempelajari etika pergaulan itu artinya supaya kita bisa mengetahui tata cara atau etika kita terhadap orang-orang di sekitar. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari etika pergaulan. Nah, apa sih pengertian dari etika dalam pergaulan itu? Yaitu tata krama atau sopan santun kita dalam bergaul yang tidak melanggar norma-norma kesopanan, norma-norma agama, norma hukum, dan norma lainnya. Jadi pengertian dari etika pergaulan itu yaitu tata krama kita atau sopan santun kita dalam bergaul, baik itu dalam bergaul dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan lainnya. Jadi etika dalam pergaulan itu adalah tata krama atau sopan santun. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam etika dalam pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berbusana sopan. Nah, berbusana sopan ini seperti apa? Nah, ketika bergaul yang memakai pakaian yang sopan. Apalagi bisa bagus, pakaian yang rapi. Apalagi enak dipandang Bu. Enak dipandang. Jadi berbusana sopan ini juga termasuk macam-macam etika dalam adab bergaul. Yang kedua yaitu mengucapkan salam.
orang lain. Nah, artinya ketika kita mempunyai etika dalam pergaulan, artinya kita juga harus menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai keinginan orang lain. Jadi artinya harus menghargai orang lain. Dapat menghargai orang lain ini juga termasuk etika kita dalam bergaul. Nah, yang selanjutnya menghormati orang tua. Menghormati orang tua dan menyayangi orang yang muda. Menyayangi orang yang muda. Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, artinya kita harus saling menghormati, baik itu kepada adik kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita harus saling menghormati dan saling menyayangi antara teman, antara saudara dan orang tua. Nah, menghormati orang tua ini juga sangat penting dalam etika pergaulan. Yang selanjutnya itu bersikap santun dan tidak sombong. Bersikap santun dan tidak sombong. Bersikap santun dan tidak sombong. Artinya kita harus mempunyai perilaku sopan santun dan tidak sombong. Jika kita menemui orang yang lebih tua, guru, teman, di lingkungan manapun, kita harus bersikap sopan santun dan tidak sombong. Ketika kita bertemu dengan orang nih, misalnya kita bertemu guru kita bertemu dengan guru kita, saudara kita, orang tua kita, maka kita harus bersikap sopan santun. Itu kan? Nah, yang selanjutnya berbicara dengan perkataan yang sopan. Berbicara dengan yang sopan. Contohnya seperti apa berbicara dengan perkataan yang sopan ini? Contohnya tidak berkata kasar, harus berbicara dengan nada lembut ketika kita bergaul. Nah, sekarang kita masuk kepada dampak positif dan negatif dalam pergaulan dalam etika pergaulan. Sebenarnya dampak positifnya kita lebih mengenal kepribadian orang lain, kita lebih percaya diri dan memiliki banyak teman. Jadi ketika kita beretika dalam pergaulan itu, kita akan mendapatkan nilai positif. Contohnya kita lebih percaya diri dan lebih memiliki banyak teman. Dampak negatifnya seperti apa? Oke. Dampak negatif dari pergaulan, etika dalam pergaulan. Tahu contohnya seperti dia itu lebih menyukai melanggar norma-norma, contohnya norma sosial, norma agama, norma-norma lainnya. Dan dia bergaul itu dengan teman yang salah, bergaul dengan orang yang tidak benar. Nah, ketika kita bergaul dengan orang yang tidak benar, maka kita akan ikut juga. Jadi dalam pergaulan itu kita harus perhatikan dulu lingkungan mana yang akan menimbulkan dampak positif terhadap diri kita. Nah, bagaimana sih cara kita menanamkan perilaku atau etika dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Kita harus berperilaku dan senantiasa menghormati orang lain. Baik, sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini? Jadi kita
puji atau etika dalam pergaulan itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita memiliki etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan cenderung mendapatkan nilai positif dari orang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukup dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.